Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Madu Peternak Jujur. Kali ini saya membagikan 4 jenis madu yang beredar di masyarakat. Jangan lupa yang belum subscribe dulu agar nanti teman-teman mendapatkan ilmu terupdate dari kami. Oke, madu yang beredar di masyarakat itu kurang lebihnya ada madu hutan atau apis dorsata, ada madu trigona atau kelanceng, dan ada juga jenis madu mellifera, dan ada juga jenis madu serana atau ondoan. Kali ini saya ingin bahas tentang mellifera terlebih dahulu, teman-teman. Nah, 4 kualitas madu mellifera yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah madu proyak, teman-teman. Kalau kami biasanya para petani menyebutkan madu proyak, teman-teman, karena biasanya mereka itu para petani yang curang itu memberikan pakan gula terus mereka panen. Nah, itu namanya madu proyak. Kenapa proyak? Karena itu menjadi proyek atau menjadi strategi kita kasih. Jadi dalam beberapa hari petani yang curang seperti itu memberikan makan gula terus dipanen. Nah, untuk dipanen juga termasuk madu, tapi secara kualitas itu jelek ya teman-teman, karena mereka itu bukan ngambil dari nektar alami tapi atau dari bahan gula tersebut, teman-teman. Jadi yang pertama adalah madu proyek. Yang kedua ada jenis madu kurasan. Apa sih itu madu kurasan? Nah, ini harus teman-teman ketahui. Madu kurasan adalah madu yang setengahnya ada nektar, yang setengahnya ada kandungan gulanya. Karena setelah mereka katakan mengalami pacaklik petani mellifera itu, mereka akan dikasih pakan gula. Terus pas mereka pindah ke tempat angon yang banyak bunganya, pas si lebah itu dapat madu yang asli, otomatis ada sedikit campuran gulanya. Itu namanya madu kurasan, teman-teman. Dan ini boleh dikatakan lebih mending daripada yang tadi gula ya. Dan yang ketiga ada juga madu ori. Lah, ini madu ori adalah madu yang asli. Setelah petani panen pertama itu namanya madu kurasan. Lah, setelah panen yang kedua biasanya itu si sarang isinya biasanya madu asli atau madu ori, teman-teman. Lah, madu ori inilah yang harganya mahal, teman-teman. Mungkin kalau di pasaran ada yang jualnya per kilo 200.000, atau mungkin per kilo jualnya itu lebih mahal dari 200.000. Itu saya berani jamin insya Allah madunya asli, teman-teman, atau ori. Tapi kalau secara harga mahal tapi secara katakan kualitas buruk, bisa jadi itu madu kurasan atau jenis madu proyek ya, teman-teman. Untuk yang terakhir adalah madu palsu, teman-teman. Nah, madu palsu adalah madu yang dihasilkan bukan dari si lebahnya tapi dari manusia dengan bahan-bahan campuran lainnya seperti molase atau campuran lainnya. Nah, jadi 4 kualitas madu ini harus teman-teman itu harus pahami. Jadi jangan sampai nanti pas mungkin teman-teman ada yang menjadi agen atau menjadi reseller itu malah menjual madu kurasan atau madu proyek, teman-teman, karena itu nanti akan mempengaruhi penjualan kalian. Karena kalau madunya asli biasanya itu pasti konsumen tidak akan kecewa, tapi kalau madunya palsu atau tadi madu proyek itu pasti akan kecewa, malah akan pindah ke petani yang lain. Jadi kurang lebih 4 jenis madu seperti teman-teman mungkin harus teman-teman pahami. Terus ciri-cirinya apa sih, Bang? Untuk ciri-ciri madu yang proyek itu biasanya adalah terasa banget gulanya ya, teman-teman, dan juga akan cepat mengkristal. Untuk madu yang mengkristal itu ada 2 ya, teman-teman. Maksudnya untuk nektar yang asli atau madu yang asli itu biasanya itu berasal dari nektar karet dan juga kaliandra. Itu bila si lebah menghisap nektar tersebut biasanya juga akan mengkristal. Cuma kecepatan mengkristal itu tergantung kekentalan dan juga tergantung penyimpanan ya, teman-teman. Untuk jenis nektar karet dan juga kaliandra itu kurang lebih antara 3 bulan sampai 6 bulan baru mengkristal, teman-teman. Tapi itu tergantung penyimpanan suhu ruangan. Kalau ditaruh di dalam kulkas biasanya akan cepat mengkristal ya, teman-teman. Jadi untuk madu yang nektarnya asli atau madu yang nektarnya murni seperti kaliandra dan juga karet itu juga bisa mengkristal, teman-teman. Nah, untuk madu proyek atau madu kurasan itu juga bisa mengkristal, tapi mengkristal itu bukan karena nektarnya tapi karena gulanya. Jadi ada 2 yang harus dipahami, yaitu mengkristal karena gula dan juga mengkristal karena memang dari nektar alaminya tersebut. Gak semua nektar alami itu mau mengkristal, teman-teman. Kurang lebihnya ada 2 nektar yang mau mengkristal, yaitu jenis nektar karet dan juga nektar kaliandra. Untuk yang kedua madu kurasan juga sama, gulanya kerasa cuma nggak terlalu banget. Terus secara tingkat mengkristalnya itu lebih pelan, teman-teman, nggak secepat yang madu proyek. Mungkin madu proyek kurang lebih 1 bulan 2 bulan sudah mengkristal ya, teman-teman, dan juga rasanya itu kerasa banget di tenggorokan. Terus yang selanjutnya ciri-ciri madu ori adalah yang pertama dari aromanya itu kerasa ya, karena mereka ngambil dari nektar alami, jadi ada
bau nektar bunganya. Yang kedua, tingkat kemanisannya itu lebih soft atau lebih lembut, enggak terlalu strong, enggak terlalu kuat tingkat kemanisannya. Terus yang ketiga, biasanya itu manisnya akan cepat hilang di mulut, di tenggorokan. Yang keempat, harganya itu pasti mahal. Terus yang kelima, biasanya adalah secara kekentalan ya teman-teman. Untuk madu ori itu biasanya itu lebih encer, enggak terlalu kental. Karena kalau madu yang kental itu biasanya sudah ada proses pasteurisasi atau pemasakan teman-teman. Jadi madu yang ori yang berada dari alam, yang berasal dari alam atau dari petani langsung itu biasanya masih encer ya, nggak terlalu kental, dan biasanya ada enzim di atasnya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah ciri-ciri madu yang palsu. Itu bisa kelihatan dari harganya teman-teman. Biasanya harganya itu hancur, lebih parah atau lebih murah ditimbang madu-madu yang lainnya. Terus biasanya secara enzim itu tidak ada ya. Kalau tadinya madu asli atau madu kurasan itu biasanya masih ada enzimnya, atau madu proyek juga masih ada enzimnya karena mereka masih menggunakan lebah untuk memproses madu. Tapi untuk madu palsu biasanya itu sudah tidak ada enzimnya teman-teman, dan juga tidak ada bau dari nektar atau dari bunganya seperti itu teman-teman. Dan juga secara foto budidaya atau tempat budidaya mereka itu tidak ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin budidaya lebah madu atau mungkin sebagai agen atau sebagai konsumen, harus memahami 4 jenis madu yang beredar di pasaran. Apakah kalian beli madu yang ori atau yang kurasan atau yang proyek atau bahkan yang palsu. Nah, kurang lebih seperti teman-teman, mari kita majukan pertanian lebah Indonesia. Kita usahakan budidaya yang jujur, yang amanah, menghasilkan madu yang kualitasnya baik agar nanti konsumen kita atau mungkin pelanggan kita itu nyaman terhadap kita, dan kita saling membantu sama lain. Mereka butuh kesehatan, kita menyediakan madu buat mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.